Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alfatinet, kali ini kita akan berkunjung ke Desa Administratif Waiketambaru, salah satu desa yang berhasil mengekspor puluhan ton belut ke luar daerah. Sebelumnya saya perlu cerita sedikit soal Desa Waiketambaru. Waiketambaru adalah desa yang berada di Kecamatan Mula Barat, Kabupaten Seram bagian Timur, Provinsi Maluku. Tepatnya berada di ujung barat Kabupaten Seram bagian Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Maluku Tengah. Jarak tempuh dari Bula, ibu kota Kabupaten Seram bagian Timur, sekitar 58 km. Jika menggunakan kendaraan darat, membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam 30 menit. Masyarakat Waiketambaru rata-rata penduduknya adalah masyarakat transmigran yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, Bali, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Mereka sebagian besar bermata pencarian sebagai petani. Seperti desa-desa yang lain, di Kabupaten Seram bagian Timur rata-rata mereka bergantung kepada alam untuk menopang pendapatan masyarakatnya. Namun pada desa Waiketambaru, struktur alamnya lebih banyak berada di dataran rendah yang berawa-rawa, sehingga daerah ini sangat cocok untuk ditanami padi dan sayur mayur. Bahkan desa ini dinobatkan sebagai desa reforma agraria oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang. Sebagai desa administratif, Waiketambaru sangat cepat perkembangannya, apalagi dipimpin oleh Hasanuddin selaku Kepala Desa Administratif Waiketambaru. Keberhasilan yang dicapai adalah mereka mampu memproduksi beras gumai sebagai basis ketahanan pangan lokal, penangkaran sapi, dan satu lagi yang menarik adalah budidaya belut. Bahkan dengan alasan ini, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Chandra sempat berkunjung ke Seram bagian Timur untuk meninjau langsung tempat budidaya belut dan lokasi peternakan sapi milik Desa Waiketambaru. Mengapa daerah ini dipilih menjadi salah satu target atau percontohan? Karena di sini paling berhasil, kata Surya Chandra dalam kesempatan dialog bersama petani setempat, seperti dikutip pada laman rri.co.id. Desa Waiketambaru menjadi pilot project Kampung Reforma Agraria karena memiliki 3 potensi keunggulan, yaitu padi, belut, dan sapi. Padi misalnya, dalam 1 tahun terdapat 2-3 kali musim, dengan hasil mencapai kurang lebih 1.200 ton per tahun. Sedangkan potensi sapi, di mana 80% warga Waiketambaru mempunyai sapi yang diperoleh dari hasil usaha sendiri maupun bantuan pemerintah. Sayangnya, petani desa ini menghadapi kendala diantaranya modal, lahan untuk kandang, dan vaksin. Selain itu, Desa Waiketambaru, potensi habitat belut dijadikan sebagai penghasil tambahan yang sangat menguntungkan bagi sebagian masyarakat, dengan capaian hasil per minggu 3-7 ton. Nah, berikut ini kita coba tengok bagaimana caranya Hasanuddin melakukan uji coba budidaya belut, sahabat. Guys, sekarang kita ini sudah waktunya sore, sekitar jam 5 sore. Ini saya meluangkan waktu 1 jam setiap hari, setiap sore, mulai dari sekitar jam 5 sampai jam 6 dan 1 jam. Ini saya akan membuat kolam uji coba untuk budidaya belut. Nah, ini ada terpal. Saya sudah alat kolam berukuran 6x4, yang mana setelah saya gali, saya alat terpal, lalu dimasukin tanah, dibikin bedengan di dalam, dimasukin tanah. Nah, ini dimasukin di dalam matang.
dari coba kita membudidaya sebagai uji coba yang nantinya ketika berhasil rencana saya akan terapkan kepada teman-teman yang ada di desa Wekitan Baru khususnya. Ini baru uji coba, kita buat seperti alamnya ya, kolam kita buat seperti alamnya, alam belut sendiri, yang mana setelah jadi bedengan di dalam kolam tersebut, saya akan mengambil kotoran sapi ya, kotoran sapi yang nantinya saya taruh di atas bedengan itu ya, sehingga dalam waktu 1 sampai 1,5 bulan yang mana kotoran sapi kita taruh di atas dengan sampah rumput, sampah organik, sehingga bisa menjadi bibit atau tempat tinggal cacing ya. Setelah itu baru berumur 1,5 bulan baru kita coba untuk lepas belut yang ukuran sebesar sempurna. Ini rencananya akan uji coba. Ini berada di samping lokasi Bukit Pemalas ya, ada beberapa kolam guys di sana, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, rencana yang terakhir sana yang besar saya mau budidaya ikan nila ya, selain dikonsumsi sendiri juga sebagai tempat hiasan melengkapi taman atau Bukit Pemalas, dan juga ya untuk pakan belut nantinya ya. Ini guys, saya menggali di sini guys ya, masih luas yang saya rencanakan. Semoga bisa berhasil ya, bantu dukungan doanya, semoga berhasil sehingga bisa diterapkan kepada teman-teman yang ada di sini untuk kita budidaya secara besar-besaran ya, sehingga kebutuhan saat musim kemarau itu tetap terpenuhi ya. Oke, sekian dulu sampai di situ. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia sahabat. Belut-belut yang sudah sesuai ukuran biasanya dijual sama pengepul di desa Wekitan Baru. Ada 2 pengepul yang membeli hasil tangkapan belut warga sebelum belut-belut itu diekspor ke beberapa kota di Indonesia. Biasanya jika sudah mencapai 5 sampai dengan 10 ton, baru belut dikirim ke Surabaya maupun kota-kota lain sahabat. Kalian tahu nggak? Per ton itu paling sedikit dijual dengan harga 75 juta rupiah. Wow, bisa dibayangkan bukan? Setiap 10 hari, desa Wekitan Baru dapat mengirim 5 sampai dengan 10 ton. Tentu sangat menguntungkan, apalagi di musim pandemi saat ini. Nah, itu dia sahabat, jangan mau ketinggalan dengan desa Wekitan Baru. Seram bagian timur memiliki banyak potensi kok. Asalkan kita mau berusaha, insya Allah pasti ada jalan. Demikian safari kita kali ini. Sampai jumpa kembali di safari Al-Fatih.net berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.